Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmi Istiqomah Kasman dengan NIM 45220052. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul manajemen kas. Nah, tugas ini adalah tugas pengganti final saya untuk mata kuliah manajemen keuangan. Nah, adapun untuk topik ini saya akan mengangkat 6 pokok pembahasan, yaitu yang pertama pengertian manajemen kas, yang kedua yaitu tujuan manajemen kas, yang ketiga itu fungsi manajemen kas, yang keempat itu unsur manajemen kas, yang kelima model manajemen kas, dan yang terakhir yang keenam yaitu anggaran kas. Nah, masuk ke bab yang pertama yaitu pengertian manajemen kas. Apa itu manajemen kas? Nah, menurut Andi Megantara, manajemen kas adalah pengelolaan kas yang dimiliki oleh suatu entitas dengan memperhatikan upaya-upaya pengendalian yang baik sehingga dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam aktivitas operasional entitas tersebut. Nah, untuk ahli yang kedua yaitu menurut Storkey, ia mendefinisikan manajemen kas sebagai memiliki uang yang cukup pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat untuk membayar kewajiban pemerintah dalam cara yang efektif dan efisien. Nah, jadi menurut dari dua pengertian yang telah saya sebutkan itu dapat kita simpulkan bahwa manajemen kas adalah cara mengelola kas secara efektif dan efisien untuk keperluan operasional organisasi. Nah, masuk ke pokok pembahasan yang kedua yaitu tujuan manajemen kas. Tujuan manajemen kas yang akan saya bahas ada 3, yaitu yang pertama, menyimpan seminimal mungkin saldo menganggur dalam sistem perbankan, dan yang kedua yaitu mengurangi resiko operasional, resiko kredit, dan resiko pasar yang terkait dengan kegiatan pemerintahan. Nah, tujuan yang ketiga yaitu menambah fleksibilitas dalam cara pemerintahan menentukan kapan penerimaan kas dibandingkan dengan pengeluaran kas. Nah, adapun yang dimaksud menyimpan seminimal mungkin saldo yang menganggur yaitu saldo yang menganggur digunakan untuk pembayaran keperluan-keperluan yang sebelumnya tertunda atau juga dapat diinvestasikan untuk memperoleh bunga kas. Nah, yang dimaksudkan poin kedua ini yaitu manajemen kas bertujuan untuk mengurangi resiko operasional dan pasar terkait dengan kegiatan pemerintahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik pembahasan yang ketiga yaitu fungsi manajemen kas. Sama seperti topik sebelumnya, untuk topik ini saya juga mengangkat 3 poin untuk fungsinya, yaitu yang pertama mengeliminasi saldo kas menganggur, yang kedua yaitu mendepositokan penerimaan tepat pada waktunya, dan yang ketiga membayar tepat pada waktunya. Nah, yang dimaksud mengeliminasi saldo kas menganggur yaitu setiap uang yang disimpan dan tidak digunakan dapat dipakai untuk membayar transaksi yang akan terjadi serta digunakan untuk melunasi utang yang ada. Dan juga uang yang menganggur tersebut dapat diinvestasikan ke dalam bentuk surat berharga untuk menghasilkan arus kas masuk ke rekening perbendaharaan. Nah, memiliki uang di tangan lebih baik daripada memiliki piutang. Kas mudah dikonversi menjadi sesuatu yang berharga atau barang. Piutang yang mengalami keterlambatan transaksi akan menyebabkan piutang tersebut membengkak. Nah, jika piutang telah jatuh tempo, piutang harus segera direalisasikan dalam bentuk kas dan segera disetorkan ke perbendaharaan. Kemudian, beberapa pembayaran harus dilakukan pada tanggal tertentu, seperti gaji pegawai ataupun bantuan langsung tunai. Untuk pembayaran seperti yang telah disebutkan tadi, tidak diperlukan keputusan manajemen kas. Namun untuk pembayaran lain seperti pembayaran kepada rekanan, mungkin diperlukan keputusan manajemen kas. Fungsi manajemen kas yang dapat tercapai dengan menentukan jumlah dana alokasi untuk keperluan operasional penting, dikarenakan sumber daya keuangan yang terbatas sehingga dibutuhkan kegiatan perencanaan dalam mengalokasikan dana. Jika semua kegiatan telah dialokasikan dananya dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat dipergunakan untuk kegiatan investasi. Nah, masuk ke topik pembahasan yang keempat yaitu unsur-unsur manajemen kas. Sama seperti pembahasan sebelumnya, di sini juga saya akan mengangkat 3 topik, yaitu yang pertama adalah perencanaan, yang kedua yaitu pengendalian saldo bank, yang ketiga yaitu pengelolaan saldo kas. Nah, untuk yang pertama yaitu perencanaan. Dalam konteks manajemen kas, tujuan utama perencanaan adalah untuk memberikan pedoman yang cukup dan tepat waktu dalam rangka menentukan tindakan untuk mencapai pengendalian yang baik atas arus kas organisasi. Nah, menurut Rahmadi Muwarto, tujuan perencanaan kas yang baik adalah yang pertama yaitu mencegah kebangkrutan, yang kedua yaitu mencegah kesalahan yang menimbulkan biaya besar, yang ketiga yaitu membantu dalam mengendalikan biaya pendanaan,
Yang keempat yaitu meningkatkan penggunaan data. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kepercayaan pihak yang memberikan pinjaman kepada organisasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengendalikan saldo bank. Dalam konteks manajemen kas, mengendalikan saldo bank merupakan prinsip penting, di mana organisasi menyadari bahwa uang yang tidak dibutuhkan untuk biaya operasional harus diinvestasikan dalam surat berharga. Nah, sebagian perusahaan menyadari bahwa uang yang tidak dibutuhkan untuk membiayai biaya operasional atau untuk saldo kompensasi harus diinvestasikan ke dalam surat berharga yang menghasilkan pendapatan bunga. Konsekuensinya adalah perusahaan tersebut harus menghindari akumulasi kas yang tidak aktif pada rekening menggunakan laporan kas harian dan membuat pembayaran menggunakan draft. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan saldo kas. Tujuan dari pengelolaan saldo kas untuk meminimumkan saldo kas dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Nah, apabila aliran kas tersebut masuk atau yang disebut cash flow lebih besar dari aliran kas keluar atau cash outflow pada suatu saat tertentu, maka akan terjadi saldo kas, dan sebaliknya bila aliran kas masuk lebih kecil dari kas keluar pada suatu saat tertentu akan terjadi defisit. Nah, masuk ke topik pembahasan yang kelima yaitu model manajemen kas. Nah, biasanya itu ada dua model manajemen kas yang digunakan oleh pebisnis. Yang pertama yaitu model Baumol. Munculnya model manajemen kas pertama kali diperakasai oleh Baumol sehingga dikenal sebagai model persediaan atau manajemen kas model Baumol. Rumus model Baumol yaitu saldo kas optimal sama dengan akar 2 dikali biaya transaksi tetap dikali total kebutuhan kas pada satu periode bagi dengan tingkat bunga pada satu periode. Nah, model Baumol menekankan pada pemeliharaan saldo kas yang optimal untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Di sisi lain, mengejar peluang investasi yang menguntungkan. Bila saldo kas cadangan sisa sedikit, perusahaan akan mengalami likuiditas. Sedangkan bila saldo kas cadangan berlebihan, maka kesempatan perusahaan untuk berinvestasi akan hilang. Nah, untuk model kas yang kedua yaitu model Miller-Orr. Model manajemen kas yang kedua dikemukakan oleh Merton H. Miller dan Daniel Orr. Mereka berpendapat bahwa akan ada saat di mana perusahaan memiliki kas berlebih maupun kekurangan kas. Meskipun mungkin bisnis Anda memiliki alat pembayaran non tunai, model Miller-Orr menganjurkan untuk menarik uang tunai ketika investasi surplus melebihi tingkat normal. Nah, sekarang kita masuk ke topik pembahasan yang keenam yaitu anggaran kas. Nah, anggaran kas adalah anggaran yang memerincikan taksiran penerimaan dan mengeluarkan uang tunai dalam kurun masa waktu yang akan datang sebagai alat untuk memelihara likuiditas. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi anggaran kas yaitu yang pertama adalah kegiatan operasi, yang kedua yaitu kegiatan investasi, dan yang ketiga yaitu kegiatan pendanaan. Nah, kemudian adapun cara menyusun anggaran kas yaitu yang pertama mengumpulkan segala dokumen keuangan. Yang kedua yaitu menentukan pengeluaran tetap dan variabel. Yang ketiga itu total semua pemasukan. Yang keempat menentukan total penghasilan dan pengeluaran bulanan. Yang kelima buatlah daftar pengeluaran bulanan. Dan yang terakhir yaitu membuat penyesuaian untuk anggaran. Nah, ini cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.